Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaannya kepada kami untuk membangun channel misteri ini. Dengan Adi di sini, yang akan selalu menemani Anda dengan ragam cerita misteri, yang akan memacu adrenalin dan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Sebelumnya, saya ingatkan kepada Anda untuk selalu berdoa, mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, agar kita selalu mendapatkan lindungannya. Karena setan dan iblis pada dasarnya akan selalu menggoda manusia sampai hari kiamat. Pada episode kali ini, saya akan memberikan cerita misteri dengan judul Penumpang Gaib di Perbatasan Gunung Rambutan oleh Love 105. Aku Latisa. Hari ini aku akan bercerita tentang kejadian mistis saat ada perjalanan dinas keluar kota. Pekerjaanku sebagai karyawan di salah satu perusahaan yang ada di Kaltim. Saat ini aku stay di Balikpapan, Kalimantan Timur. Sebenarnya aku memang asli gadis Kalimantan, tepatnya gadis Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tapi karena pekerjaan, jadi tahun lalu aku dipindahkan ke kantor pusat yang ada di Balikpapan. Pengalaman mistis ini terjadi di awal tahun 2019. Saat itu ada tugas di daerah Kalsel. Dengan senang hati, aku menerima tugas ini karena Kalsel adalah kampung halamanku. Jadi aku pikir sambil bekerja bisa menyempatkan untuk menjenguk orang tua. Dan aku juga sudah sering bolak-balik Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, atau Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur. Singkat cerita, keberangkatanku seharusnya jam 1 siang atau habis zuhur. Tapi karena ada kesibukan lain, jadinya keberangkatan diundur setelah asar. Waktu yang ditempuh untuk bisa sampai ke salah satu kota yang ada di Kalsel nanti sekitar 8 jam perjalanan. Oh iya, aku berangkat dengan satu teman di kantorku, sebut saja namanya Mas Azam. Sebelumnya, memang aku tidak ada rasa takut atau apa ketika berangkat sore. Karena sudah terbiasa, jadi perjalanan selalu kubawa santai sambil menikmati perjalanan tersebut. Pikirku, berangkat sore pun tidak masalah karena bisa tinggal tidur pulas di perjalanan. Dari rumah aku dijemput supir jam 04.00 Wita. Kalau ke Kalsel kita akan menyeberang dulu naik feri ke Kabupaten Panajam Pasir yang kini menjadi ibu kota baru. Setengah jam perjalanan sampai pelabuhan. Mobil sempat diam sekitar setengah jam karena menunggu kapal menyandar. Masuk kapal sudah sore banget. Dan untuk menyampaikan ke Penajam kira-kira kurang lebih 1 jam kita dalam kapal. Saat azan maghrib berkumandang, alhamdulillah kapal juga akan bersandar, jadi kami memutuskan sholat di masjid yang ada di kota Panajam. Selesai sholat, kami juga memutuskan untuk langsung makan malam di warung seafood yang ada di kota ini. Singkat cerita, perjalanan berjalan seperti biasanya. Aku duduk di belakang sendiri dan Mas Azam juga supir di depan. Di perjalanan karena belum mengantuk, kami mengobrol sambil mendengarkan musik, juga memakan cemilan yang kami beli. Sebelumnya, aku mau kasih tahu kalau perjalanan melalui darat Kaltim Kalsel atau Kalsel Kaltim di jalannya melewati gunung rambutan yang curam dan berkelak-kelok.
Jadi, untuk mobil harus benar-benar hati-hati. Kalau terpeleset ya mobil akan langsung masuk jurang. Apalagi kondisi pada malam hari, lampu jalanan cuma sedikit. Setelah melewati beberapa kabupaten, kami langsung menaiki jalan gunung yang artinya mobil akan melintasi jalan gunung rambutan. Waktu itu aku sedang tidur dan masih sendiri di kursi belakang. Entah kenapa saat itu aku merasakan sangat dingin. Terbangun karena ingin meminta supir untuk menurunkan AC-nya. Kulihat Mas Azam masih terjaga menemani supir. Kulirik jam di tangan sudah menunjukkan hampir jam 10 malam. Om, kecilin AC-nya dong, dingin banget nih. Udah paling rendah ini mbak. Oh iya, tapi kok dingin banget ya? Rasaku pada saat ini sambil memutar ventilasi AC ke arah berlawanan. Mau pakai jaketku nggak sah? Mas Azam menawari jaketnya. Kalau mau, itu buka aja tasku di belakang. Ada paling atas jaketnya. Aku pinjam ya mas. Asli nih, dingin banget. Kalian nggak kedinginan apa? Nggak sih, kalau kita. Ya udah, ambil aja jaketnya tuh. Pas aku berbalik, berniat mau ambil jaket di jok belakang. Tiba-tiba dari kaca belakang mobil, aku melihat ada sesuatu yang jatuh dari atas pohon. Astagfirullah, karena kaget aku istighfar, tapi nggak tahu apa yang jatuh tadi. Tapi aku melihat benda yang jatuh tadi lumayan besar, karena jatuhnya cepat, jadi nggak jelas apa yang sebenarnya terjatuh. Kenapa sah? Mas Azam dan supir yang dengar aku istighfar langsung bertanya. Kaget mas, tadi kayaknya ada sesuatu yang jatuh dari atas pohon. Apaan? Kalau ada yang jatuh, pasti aku lihat dari spion mobil, kata Om Supir. Sempat kami terdiam beberapa saat, lalu Mas Azam mencairkan suasana biar nggak tegang. Udahlah, mungkin ranting pohon tadi yang jatuh. Aku mengiyakan saja biar suasana baik. Karena yang aku lihat sebenarnya bukan seperti ranting pohon, tapi langsung ku tepis pemikiran itu. Karena waktu itu aku langsung merasakan bulu kuduk berdiri. Perjalanan kita melintasi gunung masih panjang. Pada baca doa masing-masing ya. Kami langsung mengiyakan apa kata supir. Saat itu aku juga langsung zikir dalam hati, karena masih merasa nggak enak dan merinding. Tiba-tiba mobil melaju pelan. Kenapa om? Tanyaku. Itu ada yang melambai di ujung jalan. Mana? Mas Azam menajamkan matanya ke arah depan. Waduh, beneran ada orang beneran di situ. Di tengah gunung gini kok ada orang sendirian berdiri di sini. Mana sih? Aku ikut menajamkan penglihatan. Benar saja ada perempuan melambai di depan sana. Kita terus sajalah mas. Takutnya ini tipuan begal. Mana mungkin malam-malam jam segini ada orang berdiri sendiri di tengah gunung ini, seru Mas Azam. Iya juga sih, tapi kan itu kayaknya perempuan deh. Siapa tahu dia dalam perjalanan juga, terus motornya mogok dan kasihan, kataku. Benar saja. Ketika mobil kami mulai mendekati orang yang melambai itu, terlihat seorang wanita yang dilihat usianya lebih tua dariku, menenteng tas di bahu dan ada sepeda motor di dekatnya. Tuh kan, motornya mogok nih. Kasihan. Bantuinlah, ucapku kepada mereka. Dan langsung saja supir berhenti di depan wanita ini. Kenapa mbak? Mas Azam membuka kaca menanyakan keadaan wanita tersebut.
Motorku mogok. Aku mau ke pasar di turunan gunung sana. Boleh ikut menumpang?" Kami sempat terdiam pada pikiran kami masing-masing. Lalu bingung mau dikasih tumpangan atau enggak. Tapi setelah kami lihat lagi, wanita tersebut memang tidak ada yang aneh. Karena desakanku juga wanita. Rasa kasihan, akhirnya wanita tersebut kami putuskan mengantarnya sampai pasar yang ia maksud. "Naik, Mbak," kubukakan pintu mobil untuknya. "Kok sendirian sih, Mbak?" Mas Asam langsung bertanya. "Iya, sudah biasa saya kemana-mana sendiri," ucap wanita itu dengan suara pelan seperti orang sedang sakit. "Oh iya, Mbak, kenalin, aku Latisha," ulurkan tangan kepadanya. "Sari," jawabnya. Dan yang kurasakan saat itu, tangannya halus dan sangat dingin. Ketika kami saling melepaskan jabatan tangan, tiba-tiba aku mencium aroma melati yang sangat pekat. Aku langsung terdiam waktu itu. Yang kurasakan bingung dan tengkukku merinding. Tidak tahu dengan Mas Asam dan Om Supir, apa mereka juga mencium aroma melati juga. Dan di saat itu, aku terus berzikir dan terus berdoa. Kulihat Sari hanya memandang ke depan tanpa ekspresi. Sudah beberapa kali kami menuruni gunung dan belum terlihat adanya pasar yang dimaksud oleh Sari. "Masih jauh, Mbak, pasarnya?" Om Supir bertanya. Tapi Sari diam saja, masih tanpa ekspresi. "Mbak," Mas Ajam pun ikut memanggil, dan Sari tetap tidak menjawab tanpa ekspresi. Melihat keadaan ini, kami semua bingung. Aku langsung merapatkan diriku ke jendela mobil menjauhi Sari. Tiba-tiba hawa menjadi sangat dingin, dan kulihat Sari menengok ke arahku dan menyeringai tersenyum sampai selebar daun telinga. Melihat hal itu, aku langsung ketakutan berteriak, "Astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim." Pada waktu itu, kami dalam keadaan panik dan ketakutan. Dan setan Sari langsung tertawa menggelegar seperti khasnya kuntilanak. Entah apa yang terjadi, saat ku buka mata aku terbangun di sebuah rumah. Ternyata ini adalah rumah paman dari sopir kami. Sa, sudah sadar? Ayo minum dulu." Terlihat Mas Ajam dan beberapa orang begitu khawatir. Mereka adalah paman, tante, dan keponakannya Om Supir. "Alhamdulillah," seru mereka hampir berbarengan. "Alhamdulillah, udah gak apa-apa, Sah. Kita di rumah pamannya Ridho," nama supir kami. "Mas, setan," aku terisak karena masih ketakutan. Wajarlah ya, karena ini kali pertama aku bertemu makhluk gaib. Duduk berdekatan pula. Iya, udah gak apa-apa, Mbak. Setannya sudah pergi," sahut pamannya Om Supir. Ternyata setelah penumpang yang kami bawa merubah wujud, Om Supir dan Mas Azam langsung berdoa sambil menyetel murotal di audio mobil. Melihat aku yang tak sadarkan diri, mereka panik dan kebetulan sudah memasuki kabupaten yang di situ ada rumah pamannya supir. Mereka langsung berhenti di sana. Dengan kejadian yang sangat menakutkan ini, kami memutuskan untuk bermalam di rumah pamannya Om Supir dan melanjutkan perjalanan besok pagi. Karena ini juga aku jadinya tidak mau lagi bila ada kerjaan yang harus melintasi Gunung Rambutan berangkat petang. Dan selalu berangkat pagi biar tidak ada kejadian seperti ini lagi. Semoga Anda terhibur dengan cerita misteri kali ini. Jangan lupa untuk mendengarkan kisah-kisah misteri terbaru selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini.
agar kami lebih semangat menyuguhkan cerita misteri yang lebih menyeramkan lagi. Ingat, jangan lupa selalu berdoa, karena setan selalu ada dimanapun Anda berada.